Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Baik para pemirsa, kembali kita melihat ya perihal salat yang dijelaskan oleh Al-Qadi Al-Bu'usyuja dalam matan Al-Qaya wa Takrib. Kita melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang rukun salat. Terakhir kita melihat rukun salat yang kelima, yaitu ruku dan tumakninah. Ketika kita melaksanakan salat, ruku dan tumakninah itu harus ada. Yang kemarin kita tekankan, yang sebelumnya kita tekankan, tumakninah ini yang mesti ada dalam salat. Karena kita melihat di antara saudara-saudara kita ada yang melaksanakan salat dengan jumlah rakaat yang banyak dan itu melaksanakannya dengan kecepatan yang tinggi. Nah, ini tidak dibolehkan karena nanti salah satu rukun dia tidak penuhi. Ya, ini 5 dan 6. Ya, yang keenam itu adalah tumakninah. Tumakninah ini harus ada dalam ruku. Kemudian selanjutnya Abu Syuja menyebutkan lagi yang termasuk rukun adalah yang ketujuh, waraf'u wal i'tidal. Ya, yaitu bangkit dari ruku dan berdiri tegak. Ya, bangkit dari ruku dan berdiri tegak. Dan di sini tambahkan oleh Abu Syuja, beliau menambahkan wa tumakninah. Dan ini dilakukan dalam keadaan tumakninah, yaitu dalam keadaan tenang sebagaimana penjelasan yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, di sini jadi kita berdiri dalam keadaan tegak setelah bangkit dari sujud, ya bangkit dari ruku, ya kita berdiri dalam keadaan tegak, ya bertakbir, ya bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kemudian mengucapkan Rabbana walakal hamd. Lalu tatkala itu kita dalam keadaan tumakninah, di sini tambahkan dengan tumakninah. Artinya saat i'tidal juga tidak boleh dilakukan dalam keadaan cepat. Ya, tentang masalahnya apakah tangannya itu sedekap atau tangannya itu turun, di sini para ulama bersisi pendapat. Ya, di sini ada kelonggaran yang tentram dengan pendapat dia bersedekap itu sebagaimana alasannya karena saat seseorang itu berdiri maka keadaannya itu bersedekap seperti ini. Ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kemudian kalau ada yang berpendapat ruku itu sebagaimana pendapat yang dipilih oleh ulama-ulama yang lainnya, di antaranya adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, kemudian setelah kita berdiri tegak setelah bangkit dari ruku, ya, dan itu disertai dengan tumakninah, kemudian kita melakukan sujud, ya. Ini yang ke-9 dan yang ke-10, ya, sujud, ya, wa tumakninah fi, dan dilakukan juga dengan tumakninah. Sujud dilakukan juga dengan tumakninah. Dan yang wajib dilakukan ketika sujud di sini adalah ada 7 anggota tubuh yang nempel ke lantai, yaitu jidat dan hidung, itu yang pertama. Kemudian kedua telapak tangan, ya, kedua telapak tangan itu yang kedua dan ketiga. Kemudian kedua lutut, ya, ini yang keempat dan yang kelima. Kemudian yang keenam dan ketujuh, kedua ujung kaki. Ya, ini yang wajib menempel saat kita turun sujud. Ya, dan ini juga dilakukan dengan tumakninah. Tumakninah di sini adalah minimal kita membaca 1 kali bacaan di dalam sujud, yaitu kita membaca Subhana Rabbiyal A'la. Nah, ketika dapati itu maka itu sudah dikatakan melakukannya dengan tumakninah. Nah, setelah itu bangkit dari sujud, yaitu melakukan duduk antara 2 sujud. Ya, beliau sebutkan ya rukun berikutnya yang ke-11 dan 12, wal julus baina sajdatain wa tumakninah fi. Ya, duduk di antara 2 sujud dan tumakninah di dalamnya. Ini 12 dan ini 11 dan 12. Ya, duduk di antara 2 sujud dan melakukan tumakninah di dalamnya. Artinya di sini kita setelah sujud duduk. Duduknya di sini bagaimana? Ya, duduknya di sini adalah yang disebut dengan duduk iftirash, yaitu kaki kanan itu ditegakkan, kaki kiri diduduki. Kaki kanan itu ditegakkan dan kaki kiri itu diduduki. Nah, kita lihat ya, kaki kanan ini tegakkan, kaki kiri diduduki. Nah, ini perlu dilakukan juga, dan di sini ditambahkan ya dengan tumakninah di dalamnya. Jadi harus ada tumakninah di dalamnya. Jadi tidak boleh juga melakukannya duduk antara 2 sujud itu dilakukan dengan tergesa-gesa. Kemudian yang ke-13, ya, wal julus akhir, yang termasuk rukun itu adalah duduk untuk tasyahud akhir, ditambahkan dengan wat tasyahudu fihi, yaitu membaca tasyahud akhir di dalamnya. Nah, di sini tidak disebutkan tasyahud awal. Tasyahud awal atau tahiyat awal itu nanti ada pada sunnah salat. Nanti ada pada sunnah salat atau dalam mazhab Syafi'i disebut dengan sunnah ab'ad. Ya, nanti ada dalam sunnah salat yang disebut dengan sunnah ab'ad. Tidak masuk dalam rukun salat. Jadi yang masuk dalam rukun di sini adalah tasyahud akhir. Ketika seorang itu melaksanakan sholat maka tasyahud akhir ini harus ada, duduknya harus ada, dan bacaan saat tasyahud juga harus ada. Ya, dan bacaan saat tasyahud itu juga harus ada. Nah, di sini bacaan ketika tasyahud, ya,
Itu mulai dari bacaan at-tahiyatulillah wassalatu wattayyibat. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Kemudian membaca ya 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, itu yang dimasukkan dengan bacaan tasyahud ya, dan ini dibaca ketika kita melakukan tasyahud akhir. Kemudian duduk tasyahudnya itu seperti apa? Ya, di sini dikatakan duduknya ini harus ada. Ya, duduknya ini tadi kita sudah singgung ada namanya duduk iftirash. Dan sekarang nanti kita akan sebut lagi pada tasyahud akhir. Di sini kalau dalam mazhab Syafi'i pokoknya sholatnya 2 rakaat, 3 rakaat ataupun 4 ya, ataupun lebih daripada itu. Kalau itu terdapat dalam tahiyat akhir, maka duduknya adalah duduk tawarruk, yaitu kaki kanan itu ditegakkan, kemudian kaki kiri itu dikeluarkan di bawah kaki kanan, kemudian ya bokongnya atau pantatnya itu duduk di tempat duduknya, yaitu duduk di lantai. Nah, duduk seperti itu dilakukan ya ketika melakukan tasyahud akhir. Kemudian yang ke-15 itu membaca sholawat Nabi. Ya, wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi. Ketika kita melakukan tasyahud akhir, kita membaca tasyahud, ya kita membaca sholawat setelah membaca tasyahud. Ya, yaitu bacaan sholawatnya adalah minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Namun yang lebih sempurna ya kita membaca sholawat Ibrahimiyah, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, bacaan sholawat ini yang kita baca saat itu. Kemudian setelah itu yang ke-16 wa taslimatul ula. Ya, beliau menyebutkan yang termasuk rukun adalah mengucapkan salam yang pertama. Salam yang pertama itu maksudnya apa? Yaitu salam yang ke kanan. Ini hukumnya wajib termasuk rukun. Sedangkan salam yang kedua ke kiri ini hukumnya sunnah. Maka ketika seorang mau menutupi sholatnya maka dia mengucapkan salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Sedangkan ke kiri ini hukumnya sunnah, assalamualaikum warahmatullahi lagi dia ucapkan. Ya. Jadi dia mengucapkan seperti itu saat ya menutupi sholatnya. Kemudian ditambahkan lagi 2 hal kata Abu Syuja setelah salam, yaitu yang termasuk rukun kata beliau wa niyatul khuruj minas shalah. Yaitu berniat keluar dari sholat. Ya, berniat keluar dari sholat. Namun ya Profesor Mustafa Al-Bugha ya ketika menjelaskan perkataan Abu Syuja ini, beliau katakan bahwasanya berniat keluar dari sholat ini tidak termasuk bagian dari rukun. Ya, ini cuma ya penyempurna sholat saja atau bagian dari sunnah sholat. Kemudian yang terakhir ya yang termasuk rukun sholat itu adalah yang ke-18 tertibul arkan ala ma dzakarna. Kata Abu Syuja, mengerjakan rukun-rukun yang tadi disebutkan itu secara berurutan. Artinya kalau kita mulai tadi dengan niat, ya setelah itu berdiri bagi yang mampu, setelah itu takbiratul ihram, setelah itu membaca Al-Fatihah, setelah itu rukuk dan tumakninah dan seterusnya, itu semuanya dilakukan secara tertib, secara berurutan. Kenapa di sini dilakukan secara tertib? Tadi penjelasannya terdapat dalam hadis orang yang jelek sholatnya, itu Nabi SAW menggunakan kalimat atau kata summa. Ya, summa itu ya menunjukkan urutan. Jadi ketika seorang itu melaksanakan rukun-rukun tadi ya berarti konsekuensinya juga harus melakukannya secara berurutan. Tidak boleh dia melangkahi rukun yang satu dari rukun yang lainnya. Nah, inilah 18 rukun sholat yang mesti dipahami oleh setiap orang yang melaksanakan sholat. Karena kalau sholat ini ya tidak dipahami rukun-rukunnya maka bisa membuat sholat seorang itu bisa bermasalah. Ya, jadi rukun-rukun ini wajib dipenuhi. Ya, kalau rukun ini ditinggalkan membuat sholat seorang itu tidak sah. Kalau dia itu meninggalkannya setelah melakukan rukun-rukun yang selanjutnya, dia harus kembali untuk melakukan rukun tersebut. Dan tentang masalah meninggalkan rukun ini, insya Allah nanti akan dijelaskan pada pembahasan yang lainnya tentang sujud sahwi. Ya, nanti pada pertemuan berikutnya kita akan mengkaji tentang masalah sunnah-sunnah sholat. Insya Allah kita akan mengkaji tentang sunnah-sunnah sholat ya dengan pembahasan yang ringkas juga dari Al-Qadi Abu Syuja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.